Pandji Pragiwaksono ini jadi buah bibir untuk orang-orang yang mendukungnya dan buah mulut untuk orang-orang yang membencinya. Akankah dia mendapatkan buah tangan dari orang-orang yang merasa tersinggung dan berusaha untuk melaporkannya? Kita akan bahas menggunakan kartu-kartu saya. Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Banyak yang membicarakan, baik positif maupun negatif, tentang apa yang dilakukan oleh Pandji Pragiwaksono dalam solo stand-up-nya yang menjadi tayangan nomor 1 di Netflix selama beberapa pekan belakangan ini. Di akhir tahun 2025 dan menuju awal 2026. Apa yang akan terjadi dengannya dan apakah laporan polisi ini diperlukan? Mari kita bahas. Show stand up komedi Pandji yang cukup besar ya, yang bertajuk Mens Rea, tayang di Netflix dan membuahkan laporan polisi untuk Pandji itu sendiri karena beliau dinilai mengkritik mungkin terlalu keras dan lain-lain lah. Cuman di sini banyak netizen juga menyoroti bahwasanya kasus Pandji ini menjadi bukti bahwasanya mungkin sakit hati ini jauh lebih dahsyat daripada mungkin pelanggaran hukum yang lain sampai Mas Pandji dilaporkan ke polisi. Apa pendapat saya tentang Pandji dilaporkan? Malah bagus. Itu sesuatu yang saya acungi jempol. Karena apa? Saat seseorang merasa orang lain ini merugikan atau melanggar hak hukumnya di negara hukum, maka sejatinya yang harus dilakukan adalah melaporkan orang ini, tidak main hakim sendiri, atau melakukan pengancaman atau menjelekkan orang itu di sosial media, bahkan itu termasuk pelanggaran hukum. Jadi kita harus mengerti dulu dalam pelajaran hukum, kebebasan menyatakan pendapat. Saat pendapat Pandji dianggap tidak sesuai dengan keinginan orang lain dan dianggap melanggar hak hukum mereka, ya sah-sah saja. Tapi pertanyaannya, akankah ini diproses oleh polisi? Saya pikir sih enggak. Karena saya pikir saat Pandji di sini menjadi seorang seniman, maka dia akan mirip Pak D. Sujiwotejo atau yang Butet Kartarejasa gitu, yang ya mereka ini menyampaikan itu dalam bentuk seni, yang mana seni ini tidak akan bisa diadili. Kecuali kalau dia melakukan orasi di tengah jalan, terus kemudian mengajak orang-orang untuk melakukan hal yang sama, itu baru akan jadi satu hal yang merusak ketertiban atau menyebarkan satu kebencian. Tapi saat dia melakukan di ruang tertutup, dan orang-orang yang datang ini membayar untuk menonton itu, Netflix juga berbayar loh ya. Jadi kalau kalian nonton gratisan, bukan artinya dia melakukan ini di ruang publik. Jadi kalau menurut saya, enggak. Pandji akan tetap selamat seperti yang dikatakan oleh Prof. Mahfud MD. Tapi apakah saya setuju materi yang dibawakan Pandji? Saya juga nggak setuju. Tapi ya inilah satu resiko kita di negara berdemokrasi di mana semua orang berhak untuk menyampaikan dan mengutarakan pendapatnya. Tapi kan yang banyak disoroti netizen sekarang ini justru malah kebaperan orang Indonesia, karena kan nggak sekali dua kali nih stand up comedy jadi sebuah apa ya kalau kita bilang kasus yang berujung ke ranah hukum gitu, atau mungkin dilaporkan, disomasi dan lain-lain gitu. Menurut Mas Denny Darko, apakah memang sensitivitas di negara kita masih begitu tinggi? Saat kita membicarakan sesuatu itu baper atau tidak, ini tentu saja akan membicarakan banyak ukuran yang akan berbeda-beda di setiap orang. Takaran orang itu berbeda-beda. Jadi saat misalkan seseorang minum sebuah minuman yang ada pemanisnya, ada yang bilang manis, kurang manis, atau terlalu manis, ini satu hal yang ya wajar, karena setiap manusia memiliki ukuran yang subjektif terhadap dirinya sendiri. Tapi tentu saja untuk mengukur sesuatu kita kembali ke sesuatu yang sifatnya itu data, angka, historical. Kalau saya tidak salah ingat, saya ngobrol dengan sahabat saya, seorang stand up comedy juga, Musidik Zamzami. Pandji sebenarnya merupakan teman juga, adik kelas saya di Seni Rupa ITB. Kalau saya tidak salah ingat, stand up comedy itu dipopulerkan atau berasal dari barbar di Dublin, di Irlandia ya kalau nggak salah ya. Dimana Irlandia ini sebenarnya kan negara yang kontra dengan Inggris Raya ya, yang mereka ini constantly melakukan perlawanan, dan mereka ini sering mocking atau memprotes kebijakan pemerintah Inggris di dalam pub dengan meminum minuman keras, atau orang naik ke atas berani menyuarakan sesuatu yang menindas mereka dan mengajak orang yang relate atau memiliki satu perasaan yang sama untuk beraksi. Makanya namanya stand up itu bukan karena dia berdiri, karena komedian di acara lapor pak itu juga mayoritas berdiri, tapi kita nggak
menyebut mereka stand up comedian karena stand up-nya itu adalah stand up for itu tadi, keyakinan mereka ini tadi. Nah, makanya apa yang disampaikan ini adalah sesuatu yang tentu saja pasti akan sangat menohok, akan sangat tepi jurang. Dan Panji melakukan ini dengan benar. Apakah ini sesuai dengan adat budaya Indonesia? Tentu saja tidak. Tapi ya, ini adalah sebuah asimilasi budaya yang saat ini memang terjadi. Kebetulan cara menyampaikan dengan seperti itu lebih appeal atau disukai oleh Gen Z atau orang-orang yang usianya di bawah 25 tahun. Ya kalau saya umurnya di bawah 25 tahun dengan jiwa rebel saya, mungkin saya akan ikut untuk setuju. Tapi ya kita kembali lagi kepada esensi bahwa apa yang dikatakan oleh Panji ini banyaknya bersifat juga subjektif. Sama seperti saya katakan saat meminum sesuatu, memakan sesuatu, maka lelucon Panji ini menjadi sangat lucu untuk orang-orang yang setuju dan nggak terlalu lucu untuk orang-orang yang ya kayak saya banyak nggak setujunya seperti itu. Berarti bukan keramaian ini bukan masalah tentang, maksudnya kan banyak juga yang bilang kayak kalau masih baperan kayak gini gimana Indonesia mau maju. Maksudnya emang concernnya itu adalah kenapa harus sampai laporan hukum, tidak melalui pendekatan mungkin ditemui secara personal dan diajak ngobrol. Ini kan personal kan orang ini. Iya, yang mengadukan nobody kan, bukan artis, bukan pejabat, bukan. Emang kalau seorang Panji Pragiwaksono ditemui sama orang ini, yang pertama mau menemui. Kedua, tiket ke Amerika kan pasti mahal. Panji kan tinggal di sana. Bahkan dia mengatakan dia nggak kabur, tapi dia pulang menjadikan Amerika ini rumahnya atau rumah keduanya mungkin ya. Dan yang berikutnya adalah, kalaupun ketemu, apakah ini akan merubah pemikiran dan sikap Panji? Saya pikir tidak. Tapi apa yang dilakukannya, apakah ini sesuatu yang salah? Enggak. Ini merupakan bentuk dari kebebasan berpendapat juga. Jadi, apa yang dilakukan Panji itu sah, yang dilakukan orang ini juga sah. Maka marilah kita tidak, ya yang baper itu adalah orang yang memperkarakan, Panji diperkarakan, orang ini juga diperkarakan. Dialah baper yang sesungguhnya. Kalau saya Panji seperti itu, saya tidak setuju, tapi ya silakan, itu kebebasan berpendapat yang merupakan haknya juga dilindungi oleh undang-undang, bahkan undang-undang dasar. Nah, si orang ini pun juga memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya, dilindungi juga. Jadi Panji saya kasih jempol, orang ini saya kasih jempol juga, dan nggak ada yang masalah. Ini adalah sebuah bentuk di mana di negara hukum apapun itu sebaiknya dilakukan dengan jalur hukum. Tapi kritik yang disampaikan seseorang sebesar Panji gitu, apalagi dengan followers yang cukup banyak dan juga penonton 10.000 penonton kalau nggak salah waktu itu, dan semuanya membayar. Dan itu terjadi di malam di mana demo dan ojol itu tertabrak rantis itu. Ya, jadi ini sebenarnya kan sesuatu yang monumental sekali ya gitu. Ya, tapi apakah memang, maksudnya kalau kita bilang, apakah itu, walaupun itu komedi dan kritik, apakah itu tidak akan nantinya bisa juga beberapa orang berpendapat kayak, ini bisa jadi malah memercikan ya mungkin demo selanjutnya dengan banyaknya keresahan yang disampaikan, dan juga menjadi orang-orang mungkin jadi penggirangan opini dan lain-lain gitu, maksudnya berubah pikirannya kayak ternyata pemerintah kayak gini atau seperti apa gitu. Setelah itu ada demo nggak? Ini baru. Bukan, maksudnya demo yang akhirnya sejalan dengan suaranya Panji. Oh, belum ada sama sekali. Iya kan. Apakah terus kemudian banyak warga yang banyak dalam artian itu mari kita bandingkan secara proporsional ya. Apakah akhirnya terjadi sebuah gerakan untuk mengiyakan apa yang dikatakan Panji? Saya pikir enggak juga. Jadi sebenarnya Panji ini menggerakkan segelintir Gen Z dan juga mungkin milenial yang ada di situ dan orang yang relate dan nonton. Di bola saljukan dengan Netflix sekalipun, nggak ada sebuah gerakan yang terus kemudian saat ini berusaha untuk meng-cancel pemerintah. Malah yang saya curiga di sini ada sebuah upaya untuk mengajak daerah-daerah tertentu separatis atau berpisah dari NKRI. Ini yang malah harusnya kita memfokuskan perhatian kita kepada siapa yang ada di balik ini tadi. Kalau Panji hanya make fun of Gibran, mengatakan Pak Prabowo penculik dan sebagainya, dan nggak ada tindakan apa-apa, itu pun saja menunjukkan kebebasan berpendapat yang dilindungi. Sekelas Panji yang dianggap oleh beberapa orang mempengaruhi dan mengajak, itu saja ya nggak diapa-apakan ya, karena memang ya seperti itulah demokrasi di Indonesia. Tapi apakah saya setuju? Saya nggak setuju. Tapi kembali lagi bahwa ini satu hal yang saya acungi jempol juga untuk Pak Prabowo dan Gibran yang merespon ini dengan santai, dan yang saya tahu cuman Pak Seskap aja yang menelpon terus mengatakan Mas Panji sebaiknya lebih bijak, itu saja. Itu pun bukan sebuah pembungkaman. Kalau menurut saya kan bijak artinya kan tidak menyuruh stop, tapi bijak tuh memilih dengan lebih berhati-hati dan bijaksana, betul kan? Jadi kalau saya kira nggak akan ada kok, karena apa yang dikatakan oleh Panji. Dan ini juga menunjukkan jempol juga kepada semua yang ada di sini bahwa kritik ini tidak berusaha untuk menumbangkan pemerintahan, bahkan even mengganti Gibran sekalipun. Ini hanyalah sebuah protes yang terus kemudian ya semoga Pak Prabowo dan Gibran mendengarkan dan memperbaiki apapun yang disampaikan, karena walaupun saya nggak setuju ya, beberapa hal mungkin ya memang relate dan harus dilakukan. Oke, terakhir.
banyak juga yang tim atau mungkin netizen yang bilang kayak kalaupun sebesar Mas Panji ada yang laporin, ini bisa aja nantinya menjadi membuat ketakutan bagi komedian lain untuk berkarya karena bisa aja mereka juga dilaporkan juga begitu. Saya pikir enggak ya. Ini satu hal yang, nah itu tadi dibesarkan di media, padahal orang yang berpikir seperti itu nggak ada. Terakhir ini saya lihat baru hari ini tadi ada Gary Hore yang Tambun itu. Dia mengatakan, kalau cita-citanya jualan nasi, kenapa nggak dari dulu buka warteg aja, nggak nyalon presiden. Pak Prabowo dan MBG-nya itu yang dimaksud. Dan ya dia masih selamat, baik-baik aja. Beruntung bisa dapat istri atau pacar yang cantik. Kalau dia nggak jadi komedian terkenal, mungkin nasibnya akan beda kali. Nah, tapi maksudnya di sini, semua orang berhak kok menyampaikan itu dan ya fine-fine aja, nggak apa-apa. Kalau di zaman Pak Harto mungkin akan hilang, tapi ya ini kebebasan berpendapat. Oh, berarti ini akan ada oknum yang sengaja mengompor-ngompori aja, makanya beritanya gede gitu. Iya, saya pikir nggak usah terlalu besar-besarkan. Nah, tapi saya ingin katakan bahwa jika Panji melakukan ini lagi, dengan saya yakin dosisnya pasti akan lebih pekat lagi kan. Nah, itu mungkin akan berakhir dengan berbeda. Karena bukan di sini saya mengancam atau menakut-nakuti, tapi tentu saja sekali percobaan itu merupakan ya tadi, mens rea-nya itu menghibur. Tapi kalau 2 kali, itu bisa jadi sebuah penghasutan. Menurut keyakinan saya. Bagaimana menurut keyakinan kalian? Terima kasih, sampai jumpa dan Panji dapat salam dari Raffi Ahmad.